Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim alal mab'uts rahmatan lil alamin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidi ghurril muhajjalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku, saudariku muslim dan muslimah, azakumullahu taala jami'an, adalah di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam syariatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah. Baik yang ibadah itu sifatnya mahdhah maupun ghair mahdhah. Yang sifatnya mahdhah pun, yang sifatnya vertikal langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita. Tentunya ini menjadi sebuah menu untuk kita agar ketika kita menjalankan suatu ibadah secara rutin, kemudian kita mungkin merasa bosan, kita bisa menjalankan ibadah yang lain sehingga kita tidak putus dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ibadah itu pun ada yang sifatnya wajib, ya, ada yang sifatnya nawafil atau sunnah. Nah, termasuk di dalam ibadah puasa. Ada yang sifatnya wajib, yaitu puasa Ramadan, kemudian puasa nazar, ya, bagi seorang yang bernazar. Kemudian di dalam salat ada yang sifatnya wajib, yaitu salat 5 waktu, ada yang sifatnya nafilah, nafilah yang sifatnya sunnah, ya, atau kemudian mustahabbah. Nah, di antara ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah ibadah salat. Ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mendirikan salat 5 waktu selama 24 jam. Artinya dalam kurun waktu 24 jam, satu hari satu malam, ada 5 kali salat wajib yang harus dikerjakan oleh setiap hamba, oleh setiap muslim. Baik di siang maupun di malam hari. Mulai dari salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib, dan kemudian isya. Ya, tentunya 5 waktu kewajiban ini diamalkan 5 kali oleh kita, tetapi catatannya di dalam timbangan itu ada 50. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi kita melalui Rasulullah SAW di dalam sunnahnya untuk menambah salat wajib ini, untuk menambah keutamaannya, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangannya dengan kita mengerjakan salat-salat sunnah, salat-salat nawafil, salat-salat nafilah. Nah, di antara salat-salat sunnah yang dapat kita kerjakan, yang dapat kita jaga, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, adalah yang pertama salat rawatib. Salat rawatib ini adalah yang kita sebut dalam istilah salat sunnah qobliyah dan ba'diyah, yang bertalian berhubungan secara langsung dengan waktu salat wajib, ya. Dan itu dikerjakan oleh kita 2 rakaat sebelum subuh, ya, kata Rasulullah SAW, "Rakaata al-fajr khairum minad dunya wa fiha." 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian ada 4 rakaat sebelum zuhur. Ada 2 rakaat ba'diyah setelah salat zuhur. Ada 2 rakaat setelah salat maghrib. Dan ada 2 rakaat setelah salat isya. Yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga 12 rakaat ini, maka kemudian Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Sehingga ada orang yang mengatakan barang siapa yang ingin menyicil punya rumah di surga, ya, maka cicillah dengan sholat sunat rawatib ini. Kemudian di antara sholat sunat ada sholat malam, ya, sholat tahajud, ya, yang kita istilahkan sholat tahajud. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka orang yang mendirikan sholat malam ini, sholatul lail atau sholat tahajud. Yang kalau kita tarik ke bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih. Sebenarnya itu-itu juga, ya. Tapi kemudian memiliki istilah yang khusus, ya, penamaannya ketika di bulan Ramadan kita sering menyebutnya sholat tarawih, ya. Tetapi itu hakikatnya adalah sama dengan sholat malam atau sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-64,
memuji orang-orang yang menjaga salat malam ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama." Dan orang-orang yang mereka mengisi malam-malamnya dengan bersujud, ya, dan berdiri salat, ya, kepada Rabb mereka Allah Jalla Jalaluh. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman surat As-Sajdah, kata Allah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'a bima kanu ya'malun." Ya, punggung-punggung mereka, tubuh-tubuh mereka itu jauh dari tempat tidur. Artinya mereka nggak tidur, ya, di malam hari. Kenapa? Yad'una rabbahum, mereka berdoa, mereka salat di malam hari itu kepada Rabb mereka, khaufan, dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tama'a, dengan penuh pengharapan. Takut akan siksanya, pengharapan akan pahalanya, takut dari neraka, mengharap masuk surga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka senantiasa menginfakkan harta yang kami rezekikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka sebagai balasan mereka, min qurrati a'yun, sebagai pelipur mata mereka, kelezatan pandangan mereka, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Surga maksudnya adalah balasan bagi orang-orang yang senantiasa mengisi malamnya dengan salat tahajud atau salat qiyamul lail, atau di bulan Ramadan dengan salat tarawih. Kemudian Rasulullah SAW pun di dalam banyak hadis bersabda tentang salat malam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Sebaik-baik salat, salat sunnah, ya, setelah salat wajib adalah salat sunnat di malam hari. Salatul lail, salat tahajud, salat tarawih kalau posisinya di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Ayyuhan nas, absus salam." Absu assalam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Rasulullah SAW, absus salam, sebarkan salam. Kalau ketemu orang, ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ucapkan salam. Satu orang kita ketemu, assalamualaikum. Orang yang duduk kita jalan, assalamualaikum. Dan seterusnya. Ketemu muslim, assalamualaikum. Ketemu muslim, assalamualaikum. At'imut ta'am. Terus berbagi makan. Ya, berbagi kasih dengan orang-orang. Ya, berbagi makanan. Ya, Jumat berkah. Ya, bisa buat nanti di hari yang lain juga keberkahan kita bagikan. Wasilul arham. Sambung tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Kemudian Rasulullah SAW, "Salatlah di malam di mana orang-orang sedang tidur." Maka balasannya apa, kata Rasulullah SAW? "Tadkhulul jannata bisalam." Engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh kesejahteraan. Kemudian muslim dan muslimah, saudara dan saudariku, wa'azakumullahu ta'ala jami'an, di antara salat malam itu adalah salat witir. Atau kadang-kadang salat malam itu dimaksudkan adalah salat witir karena dilaksanakan dengan jumlah bilangan yang ganjil. Tapi ada juga yang mengistilahkan bahwa kemudian salat witir itu adalah bagian daripada salat malam, bagian terakhir daripada salat malam. Maka berkaitan dengan salat witir ini, orang boleh salat malam cuma 1 rakaat. Salat witir cuma 1 rakaat. Kata Rasulullah SAW, "Man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al." Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai ini kata Rasulullah, barang siapa yang ingin salat witir dengan 1 rakaat saja, silahkan. Ya, tidak ada masalah. Falyaf'al. Kemudian witir juga boleh dikerjakan dengan 3 rakaat. Ya, witir itu artinya ganjil. Sehingga satu, kalau tidak satu berarti naik menjadi 3. Ya, 3 rakaat. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabba an yutira bisalas falyaf'al." Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai juga beliau menyabdakan, siapa yang ingin melaksanakan sholat witir dengan 3 rakaat, falyaf'al. Dipersilahkan. Ya. Kemudian bagaimana caranya kalau 3 rakaat? 3 rakaat ini boleh dibagi dua. 2 rakaat salam,
kemudian tambah lagi 1 rakaat salam, sehingga jadi 3. Atau mau dijadikan 3 sekaligus tanpa ada tasyahud awal. Jadi rakaat 1 ya, kemudian sujud, berdiri lagi. Rakaat 2 kemudian sujud, berdiri lagi langsung ke yang ketiga. Dan kemudian rakaat yang ketiga setelah sujud, kemudian dia tasyahud dan kemudian salam, ya. Hal ini berdasarkan hadis ya bahwa, imam, atau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan bahwa beliau autara bi thalathi raka'atin lam yusallim illa fi akhirihinna. Hadis ini ya sanadnya sangat kuat sekali ya dari Imam At-Tahawi meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala Amirul Mukminin, beliau melaksanakan salat witir 3 rakaat dan beliau tidak salam kecuali di rakaat yang terakhir. Artinya 3 langsung digabung. Itu juga boleh. Jadi ini opsional ya. Boleh 3 langsung dengan 1 salam atau boleh sebagaimana juga ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari riwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu baina rak'ataini war fil witri hatta kana ya'muru bi ba'di hajatih. Bahwa Rasulullah SAW itu salat, 3 rakaat, salat witir maksudnya, kemudian beliau 2 rakaat salam. Kemudian disambung lagi ditambah lagi 1 rakaat. Jadi ini adalah pilihan. Ya, sekali lagi untuk yang witir 3 rakaat, salat malam 3 rakaat, boleh 2 rakaat, kemudian salam, tambah 1 rakaat lagi. Ya, kemudian salam. Artinya ada 2 salam, ada 2 tahiyat, ada 2 tasyahud. Atau boleh 1 kali langsung, ya, 3 rakaat dengan 1 salam. Itu adalah sekali lagi pilihan. Kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku, azanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian sholat witir juga boleh 5 rakaat, ya. Boleh 5 rakaat langsung tanpa salam salam salam, tapi salamnya 1 kali di akhir, boleh. Nah, hal ini, diriwayatkan pertama dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai yang tadi, kata Rasulullah, "Man ahabba an yutir bi khamsin falyaf'al." Barang siapa yang ingin, salat witir dengan 5 rakaat, falyaf'al, maka dipersilahkan. Nah, di dalam hadis yang lain riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa kata beliau, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'ah." Adalah Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat malam dengan jumlah 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Dari 13 rakaat itu, 5-nya adalah salat witir. La yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna. Di mana dalam salat witir yang 5 rakaat itu beliau tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat yang paling terakhir. Artinya witirnya dengan 1 salam. Langsung ya istilahnya bahasa, anak mudanya bablas ya. Dari rakaat yang pertama bablas, nggak ada tahiyat, langsung tahiyatnya di rakaat yang terakhir, ya. Tetapi juga boleh tentunya bagi yang ingin ya memisah-misahnya, membagi-baginya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian ditambahkan 1 rakaat yang terakhir. Karena keumuman hadis Rasulullah SAW, "Shalatul laili wan nahari matsna matsna." Salat malam dan salat siang itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Muslim dan muslimah, saudara dan saudariku, a'azakumullahu taala jami'an. Kemudian salat witir juga boleh dikerjakan dengan 7 rakaat. Jadi 7 rakaat, ya. Maka 7 rakaat ini boleh dengan 1 salam, seperti yang 3, seperti yang 5. Jadi bablas gak ada salam-salam di antara 2 rakaat, tapi langsung 7. Allahu Akbar, ya ruku, sujud, berdiri lagi rakaat kedua, ruku, sujud, berdiri lagi rakaat untuk yang ketiga, terus sampai yang ketujuh, setelah yang 2 sujud yang rakaat yang ketujuh, baru kemudian duduk tahiyat dan kemudian salam. Boleh seperti itu, ya. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Nabi SAW yutiru bi sab'in wa bi khamsin." Adalah Rasulullah SAW pernah sholat witir dengan 7 rakaat, sebagaimana juga pernah dengan 5 rakaat. La yafsilu bainahunna bisalamin wala kalamin. Baik yang 7 rakaat maupun yang 5 rakaat, Rasulullah SAW tidak memutusnya di antara rakaat-rakaatnya itu dengan salam
ataupun dengan pembicaraan yang lain. Jadi langsung 5, langsung 7 ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Kemudian jemaah sekalian, muslim dan muslimah, saudara-saudariku a'azakumullah taala, salat witir juga boleh dikerjakan dengan jumlah 9 rakaat. Ya, 9 rakaat. Sama dengan 7, dengan 5, dengan 3. Yang 9 ini boleh bablas dengan satu kali salam, juga boleh. Kemudian dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau kemudian dengan tasyahud awal. Ya, saya ulangi, yang 9 rakaat ini boleh kemudian dibablaskan, tidak duduk kecuali afwan, yang ke-9 ulangi ya? Kemudian, sholat witir juga boleh dikerjakan 9 rakaat. Nah, 9 rakaat ini boleh kemudian bablas sampai 8, kemudian di rakaat yang ke-8 ya, tasyahud awal, kemudian berdiri lagi ya untuk rakaat yang ke-9, baru kemudian setelah sujud yang terakhir di rakaat yang ke-9 tahiyat dan salam. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya dalam masalah witir ya mengisahkan tentang witirnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yusalli tis'a raka'atin la yajlisu fiha illa fis tsamaniyah ya, au illa fis tsaminah. Adalah Rasulullah SAW melaksanakan salat malam 9 rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Artinya tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang ke-8. Fayadhkurullaha wa yahmaduhu fayadhkurullaha wa yahmadahu wa yad'u thumma yanhadu wa la yusallimu thumma yaqumu fayusalli tasi'ah. Ketika duduk di rakaat yang ke-8 itu duduk tasyahud, berarti tasyahud awal, beliau berzikir kepada Allah, memuji Allah, dan kemudian berdoa, kemudian setelah itu beliau bangkit. Tidak mengucapkan salam. Beliau bangkit untuk rakaat yang ke-9. Summa yaq'udu, kemudian pada rakaat ke-9, setelah sujud, beliau duduk, fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu, summa yusallimu tasliman yusmi'una. Kemudian di rakaat ke-9 setelah sujud yang terakhir beliau duduk, berzikir kepada Allah, memuji Allah, berdoa kepada Allah, kemudian beliau mengucapkan salam dengan ucapan salam yang terdengar oleh kami. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berikutnya saudara dan saudariku muslim dan muslimah, salat witir juga boleh dilaksanakan dengan jumlah 11 rakaat. 11 rakaat. Dan 11 rakaat ini boleh kita laksanakan 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai 5 kali, kemudian ditambah satu. Atau formasinya seperti yang tadi Rasulullah SAW ketika 11 8 kemudian dua kali 2 kali salam, kemudian setelah 8, kemudian, ditambahkan, 3 misalnya begitu ya. Langsung atau 3 langsung atau 2 plus 1. Ya. Hadisnya berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli baina an yafragha min salatil isya ila al-fajri 11 rak'ah, yusallimu baina kulli rak'atain wa yutiru bi wahidah." Adalah Rasulullah SAW salat ya antara selesai salat Isya sampai dengan salat subuh. Jadi beliau melaksanakan salat ya, waktunya antara sehabis Isya sampai menjelang subuh. Nah, itu waktunya. Selama itu beliau melaksanakan di antara dua waktu itu beliau melaksanakan sholat sebanyak 11 rakaat. Dan beliau melaksanakan sholat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam hingga 5 kali dan kemudian witir dengan 1 rakaat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh al-jamaah kecuali Imam Tirmidzi. Jadi jemaah sekalian, muslim dan muslimah, saudari dan saudariku, azanillah wa iyyakum jami'an, ya. Salat 11 rakaat, witir ini boleh 4 salam, 4 salam, kemudian 3 salam.
ya, atau dua 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 kemudian sampai 5 kali, kemudian satu ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang 443, beliau riwayatkan, "Kana Nabi sallallahu yusalli arba'an, fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna, summa yusalli arba'an, fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna, summa yusalli thalathan." Hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu sholat malam 4 rakaat, kata Aisyah. Dan jangan tanya bagaimana baiknya sholat Rasul, bagaimana kemudian panjangnya sholat Rasul. Kemudian beliau setelah 4, berdiri lagi, 4 rakaat lagi. Sekali lagi, jangan nanya tentang baiknya, gerakannya, baiknya bacaannya, dan panjangnya berdirinya karena bacaannya yang panjang. Summa yusalli salasan. Setelah 4, 4, 2 kali ini, kemudian beliau sholat 3 rakaat witirnya, ya, atau di akhirnya. Nah, jemaah sekalian, para ahli fikih dari mazhab Hanabilah dan mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa boleh witir itu dilakukan 11 rakaat secara langsung, ya, dengan satu tasyahud, ya, di akhir, ya, jadi satu kali salam di akhir, ya, atau dengan 2 tasyahud, ya, yaitu sebelum akhir dan di yang terakhir, ya. Boleh dengan 2 kali tasyahud atau satu kali tasyahud. Bablas 11 rakaat, terus aja tidak ada tasyahud-tasyahud kecuali di yang terakhir. Ini berdasarkan pendapat, yang masyhur dalam kalangan fuqaha, di kalangan fuqaha, mazhab Hambali dan mazhab Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala jami'an. Muslim dan muslimah, saudari dan saudariku, a'azakumullahu taala jami'an. Kemudian bertalian dengan salat malam di bulan Ramadan. Nah, sekali lagi, salat malam di bulan Ramadan itu sama pada hakikatnya adalah salat malam di bulan-bulan yang lain. Hanya saja ada pengistilahan yang khusus dipakai oleh kaum muslimin untuk Ramadan ini disebut dengan tarawih, ya. Tarawih kalau bahasa kita, ya. Tarawih ini adalah termasuk qiyam Ramadan, termasuk salat malam, ya, yang ada pada bulan Ramadan yang kita itu disunnahkan, ya, untuk melaksanakannya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkannya menjadi sunnah muakkadah. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang melaksanakan salat malam tarawih di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Imanan, ya, salat malam, salat tarawih dilakukan dengan penuh keimanan, artinya dia yakin, ya, bahwa ini perintah Allah, dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk balasan bagi orang yang mendirikan salat Ramadan. Man qama ramadhana imanan, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan keimanan. Nah, dengan keimanan ini maksudnya adalah dengan keyakinan bahwa dia melaksanakan perintah Allah dan dia meyakini bahwa Allah menyiapkan ganjaran, menyiapkan pahala untuk orang-orang yang melaksanakannya. Wahtisaban, dan dengan penuh pengharapan dia mendapatkan pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan itu. Dengan penuh pengharapan hanya dari Allah, tidak dari yang lain, tidak untuk riya diperlihatkan kepada orang lain, tidak untuk sum'ah, tidak kemudian untuk diperlihatkan, diperdengarkan kepada orang lain, tidak untuk dijadikan konten, tidak untuk dijadikan status WhatsApp, status Facebook, status IG dan yang lainnya, medsos-medsos yang lainnya, tetapi hanya mengharap dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang lalu. Jadi tarawih itu adalah istilah saja, ya, untuk salat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan, sekali lagi. Kenapa disebut dengan tarawih? Nah, disebut dengan tarawih karena orang-orang, ya, di zaman, dulu, ya, itu Masya Allah, ya, sholatnya panjang-panjang. Sebagaimana tadi hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW itu sholatnya panjang-panjang. Jangan tanya tentang bagusnya dan tentang panjangnya. Maka setelah sholat yang panjang itu 4 rakaat, rehat dulu sejenak. Ya, rehat.
ya. Ada irtiyah dulu, ya. Jadi sholatnya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dilaksanakan secara santai, ya, secara tenang, ya, dengan penuh tumakninah, ya. Itulah kemudian makna tarawih. Jadi ada istirahat dulu sejenak, santai dan seterusnya. Nah, sholat tarawih ini Rasulullah SAW menganjurkannya untuk kita mendirikannya secara berjamaah, ya, secara berjamaah di masjid, ya. Rasulullah SAW menganjurkan itu kepada umatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa kata beliau, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin wa shalla bi salatihi nasun thumma shalla minal qabila wa kathara an-nasu thumma ijtama'u minal lailati ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Falamma asbah qala qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Qala wa dzalika fi Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu malam salat di masjid, ya, salat di masjid. Kemudian orang-orang ikut salat, ya. Di malam berikutnya, ya, beliau sholat lagi di masjid, ya, sholat tarawih ini maksudnya di Ramadan, ya. Kemudian orangnya tambah banyak, jamaahnya tambah banyak. Nah, maka pada malam ketiga, orang-orang tambah banyak lagi berkumpul, ingin sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, sholat tarawih ini. Ya, maka Rasulullah SAW tidak keluar. Di dalam riwayat yang lain, di malam keempat kejadian ini. Rasulullah SAW tidak keluar. Ya, esokan harinya, para sahabat bertanya, ya, beliau para sahabat mempertanyakan, "Loh, kemana Rasulullah SAW semalam?" Maka beliau mengata, "Aku tahu apa yang diperbuat oleh kalian. Ya, kalian berkumpul semakin malam, semakin ke sini, semakin banyak orang yang berkumpul. Maka aku tidak keluar untuk sholat bersama kalian. Kenapa? Karena aku khawatir ini dianggap sebagai sebuah kewajiban. yakni sholat malam di bulan Ramadan. Artinya sholat tarawih. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan, ya, ketidakhadiran pada saat itu untuk memastikan bahwa ini bukan kewajiban, ini hukumnya adalah sunnah. Tetapi barang siapa yang kemudian ingin melaksanakannya secara berjamaah, maka tentu itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Sebab kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, riwayat Ashabus Sunan, ya, para imam-imam Sunan, ya, Sunan Ibnu Majah, kemudian An-Nasai, Abu Dawud, ya, mereka mengatakan di dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih, salat malam, ya, secara berjamaah di masjid bersama imam, maka pahalanya itu adalah seperti orang yang sholat semalam suntuk. Sholat pahalanya seperti seorang itu berdiri sholat mulai dari maghrib sampai subuh nggak berhenti-berhenti. Luar biasa pahalanya. Jadi jangan diremehkan untuk, ya, kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Dan ini berlaku sepanjang Ramadan. Ya, jangan sampai, ya, Ramadan pertama penuh, kedua penuh, ketiga mulai berkurang, keempat mulai berkurang lagi. Pertengahan Ramadan udah surut, udah tinggal 3 sop. Besoknya berkurang lagi, dan seterusnya. Nah ini, ya, penyakit yang mesti kita hindari. Ya, jadi ini satu Ramadan full. Orang yang salat tarawih secara berjamaah, pahalanya sekali lagi, ya, selain tadi yang pertama, diampunkan dosa-dosanya, juga dia dicatat, ya, seolah-olah dia salat semalam suntuk, mulai dari maghrib sampai dengan subuh. Saudara-saudariku muslim dan muslimah, azakumullahu ta'ala jami'an. Nah, berkaitan dengan salat tarawih, berapa sih jumlah rokaatnya? Ya, para ulama, ya, meriwayatkan jumlah-jumlah bilangan sholat atau bilangan rokaat tarawih yang berbeda-beda. Ada riwayat yang mengatakan para ulama terdahulu melaksanakan sholat itu sampai dengan 41 rokaat tarawihnya. Ada yang mengatakan 39 rokaat. Ada yang mengatakan tis'a wa ishrun, 29. Ada riwayat yang mengatakan thalatha wa ishrun, 23. Ada yang mengatakan tis'ata asyar, 19 rakaat.
ada juga yang mengatakan salasa asyarah, ada juga riwayat yang menyampaikan jumlah rakaat tarawih itu 13 dan ada yang mengatakan 11 dan ada mengatakan riwayat-riwayat yang lainnya kurang daripada itu. Wa arjahul aqwal. Nah, di antara bilangan-bilangan ini yang paling kuat adalah 11 rakaat. Dan itu yang dikerjakan, yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi dan itu yang sering dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha su'ilat kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Secara spesifik Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimanakah Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih, salat qiyamul lail, qiyam Ramadan. Ya, maka beliau menjawab, "Maka na yuzidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asyrata rak'atan." Kata beliau, Rasulullah SAW itu tidak pernah salat malam di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan melebihi dari 11 rakaat. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwa kanat salatun Nabi SAW salasa asyrata rak'atan yakni minal lail. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah salat malam dengan jumlah 13 rakaat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Salat malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama salaf, ya, itu selalu bacaannya panjang, tidak tergesa-gesa. Ingat, nama tarawih itu diambil ya dan dinamakan salat malam yang ada di bulan Ramadan itu sebagai salat tarawih karena dilakukan dengan santai, tidak tergesa-gesa, ada istirahatnya, ada jeda-jedanya, wabil khusus di antara 4 rakaat yang pertama dan 4 rakaat yang kedua. Ya, jadi setelah 4 rakaat ada jeda. Setelah 8 rakaat ada jeda, ya. Jadi santai dan bacaannya pun tidak tergesa-gesa, santai dan panjang-panjang, ya. As-Sa'ib Ibn Yazid radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, "Kana al-qari'u yaqra'u bil mi'at minal ayat hatta kunna na'tamidu 'alal 'asa min tulil qiyam." Bahwa dulu imam ketika melaksanakan sholat tarawih itu bacanya satu rakaat itu ratusan ayat. Ya, atau dalam satu sholat tarawih itu yang dibaca ratusan ayat. Sehingga kami ketika berdiri sampai kami pegangan sama tongkat, megang tongkat ya, bertumpu kepada tongkat karena panjangnya berdiri. Ini juga boleh. Atau ya, boleh kemudian kalau kita udah kecapean lagi berdirinya kemudian duduk dulu di kursi. Nanti pada saat mau ruku kemudian berdiri. Dan pemandangan seperti ini insya Allah antum bisa saksikan kalau lagi ke tanah haram ya. Baik itu di Masjid Nabawi, di Haram Madani, maupun di Masjidil Haram Mekah, di Haram Makki, ya banyak orang yang seperti itu. Kan sholat malam di sana panjang-panjang ya, sholat tarawih di sana panjang-panjang, apalagi yang dikerjakannya di sepertiga malam terakhir yang di tengah malam itu, lebih panjang lagi. Nah jadi jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Tetapi tentu bagi seorang imam ya harus berkewajiban harus memperhatikan jamaah makmumnya. Kalau ada sepuh, kalau ada orang tua, kalau ada yang berkebutuhan khusus, ya, sekira-kiranya dia tidak kuat berdiri dan tidak bawa kursi, tidak bawa tongkat, ya, disesuaikan, ya. Tapi tetap dengan memperhatikan bacaan supaya bacaan itu apa, terpenuhi, ya, hak-hak makharijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, hukum-hukum tajwid yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, muslim dan muslimah, saudari-saudariku a'azakumullah taala jami'an, salat tarawih ini dianjurkan juga bagi perempuan untuk ikut salat berjamaah di masjid. Ya, kalau tadi kita sampaikan bahwa salat tarawih Rasulullah SAW menganjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ya, ini mobil khusus lalu laki-laki. Nah, ternyata kaum perempuan juga masuk dalam anjuran itu ketika mereka aman daripada fitnah. Ya, aman daripada fitnah itu terjaga kehormatannya. Ketika dia keluar dari rumahnya, ya, tidak tabarruj, kemudian dia aman, tidak akan ada orang yang mengganggu, tidak ada laki-laki jahat yang akan melecehkannya dan seterusnya. Maka boleh, kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima'akum masajidallah.
Jangan kalian larang ya wanita-wanita kalian untuk pergi ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah termasuk sholat tarawih, tapi tentunya sekali lagi dengan catatan terhindar daripada fitnah, dia terlindungi dirinya daripada keburukan-keburukan, ya, kemungkinan yang akan menimpanya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pelajaran kita. Mohon maaf barangkali sedikit panjang penjelasannya, tetapi kami harapkan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengetahuan, ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Mobil khusus kaitan dengan sholat tarawih yang akan kita songsong beberapa hari ke depan. Kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang selain kita menjalankan ibadah puasa, tentu kita juga memperbanyak salat. Di antaranya adalah salat qiyamul Ramadan alias salat qiyamul lail alias salat tarawih atau yang disebut juga dengan salat tahajud. Hakikatnya itu juga. Waktunya antara habis Isya sampai dengan menjelang subuh. Jadi boleh habis Isya langsung, atau boleh tengah malam, atau boleh menjelang, sahur ya. Bebas ya, boleh kita memilih. Tapi tentunya pilihan itu dilaksanakan, kalau kemudian lebih bagus lagi kalau dilaksanakan secara berjamaah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik, kekuatan untuk kita senantiasa mendirikan dan menjaga salat tarawih dan juga amal-amal ibadah yang lain di bulan Ramadan sehingga kita menggapai kemenangan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.